Permasalahan kasus WNI di Malaysia belum ada tanda-tanda kejelasan. Hal ini membuat pemerintah Indonesia semakin menekan negeri jiran untuk bertanggung jawab. Apalagi Kementerian Luar Negeri semakin dibuat marah saat WNI dituduh menyelundupkan narkoba. Kemarahan ini pun langsung disorot oleh berbagai media asing. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita lanjut lagi lur ya, membahas tentang ketegasan Bapak Prabowo. Kali ini bermasalah Indonesia dengan Malaysia lur. Karena WNI di sana kurang sekali dihargai, dan juga kasus yang saat yang baru ini terjadi di Malaysia, PM Malaysia kurang bertindak tegas atas kejadian itu hingga membuat Bapak Prabowo marah lur. Gimana cerita lanjutannya? Langsung aja kita cek video sama-sama lur. Cek it out. Malaysia kurang peduli WNI buat Indonesia marah. Tindakan aparat penegak hukum Malaysia menembak WNI tak berdosa memasuki babak baru. Pemerintah Indonesia marah besar karena negeri jiran bertindak semena-mena terhadap warganya. Alasannya karena penembakan ini dinilai melanggar HAM dan hukum internasional. Pastilah itu Tambah ya. lagi pemerintah negeri jiran memfitnah korban penembakan sebagai pengedar narkotika. Alhasil tuduhan berat ini membuat Kementerian Luar Negeri meradang. Tidak ada informasi mengenai kelima WNI ini menyelundupkan narkoba ataupun senjata. Hal ini harus didukung dengan bukti-bukti yang baik. Tutur Yuda Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI. Haruslah itu Tambah ya. lagi pemerintah diyakini akan menuntut Malaysia. Pasalnya, Dhafri Agus Salim menilai pemerintah bisa mendesak mereka memberi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Iya. Kedua negara harus membahas ulang mekanisme perlindungan pekerja migran agar kejadian serupa tidak terus berulang. Ucap Dhafri Agus Salim selaku pemerhati HAM internasional dari UGM. Gak heran ini adalah kali pertama Indonesia menindak tegas Malaysia. Alasannya karena Nusantara bertindak cepat dalam mengatasi permasalahan dengan Kuala Lumpur. Ditambah lagi Prabowo sudah mengingatkan Malaysia untuk segera menyelidiki kasus tersebut. Terlebih banyak warga di tanah air yang ingin kebenaran segera terkuak ke permukaan. Secara garis besar saya sudah membicarakan kasus ini kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kita berharap ada investigasi secara menyeluruh dari pihak Malaysia, ucap Prabowo. Haruslah itu. Meski begitu, Malaysia justru bertindak licik dalam kasus tersebut. Buktinya mereka masih sibuk mencari pembenaran atas aksi yang dilakukan aparat setempat. Tersangka makin bertambah. Nah ini. Respon negatif dari publik Indonesia membuat pemerintah Malaysia kalang kabut. Alhasil Anwar Ibrahim marah karena media mengangkat isu ini terlalu berlebihan. Ada tudingan aparat keamanan diganggu dan terjadi penembakan. Ada WNI yang meninggal dunia dan luka-luka. Media lokal di sini memberitakan bahwa ini terkait dengan sindikat penyelundupan ilegal. Sedangkan di Indonesia, tindakan kami digambarkan melanggar hukum dan tidak manusiawi, ujar Perdana Menteri Malaysia itu. Sementara menurut Kementerian Luar Negeri, 6 orang aparat yang terlibat sudah dibebaskan dari jabatannya. Keputusan ini diambil untuk memastikan proses penyelidikan berjalan transparan. Berdasarkan informasi yang kami terima, 6 aparat APMM sudah dibebas tugaskan untuk proses penyelidikan. Kami melihat dalam proses ini, proses penyelidikan masih terus berlangsung, ujar Yuda Nugraha. Menurut Yuda, aparat APMM yang terlibat akan dikenai pasal 39 dari Akta Senjata Api Malaysia. Di sisi lain, WNI yang terlibat akan dikenai 2 pasal, percobaan pembunuhan dan tindakan melawan aparat. Kami melihat ada progres bahwa mereka menerapkan penal code pasal 307, percobaan pembunuhan untuk WNI, dan pasal 168 melawan aparat. Sedangkan untuk aparat Malaysia yang dikenakan yaitu Section 39 Akta Senjata Api 1960. Tambah Direktur Perlindungan WNI tersebut. Kesulitan RI mengungkap kasus. Kasus penembakan ini juga diakui pemerintah Indonesia cukup sulit untuk diungkap. Pasalnya korban mengalami nasib sial karena tidak membawa dokumen identitas. Memang cukup sulit karena tidak ada dokumen apapun di korban. Kita gunakan berbagai macam upaya, termasuk menggunakan identifikasi melalui cam biometrik, face recognition, dan kami sudah mendapatkan data indikasi WNI yang meninggal tersebut. Lanjut keterangan Yuda. Alhasil pemerintah kemudian perlu mencari solusi atas masalah tersebut. Solusi yang diambil pemerintah adalah dengan melakukan tes DNA. Sampel dari pihak keluarga juga sudah didapatkan. Satu langkah lagi yang sedang kami lakukan adalah melakukan tes DNA. Jadi kami sudah dapat sampel dari pihak keluarga dan juga akan melakukan tes DNA dengan pihak warga.
Begitu sudah selesai, akan kami sampaikan secara detail terkait dengan identitas WNI yang meninggal. Tambah Judah Nugraha. Meskipun telah melakukan upaya penanganan sebaik mungkin, sungguh sangat disayangkan korban jiwa bertambah menjadi 2 orang. Pasalnya, beberapa korban memang berada dalam kondisi kritis. Melihat hal tersebut, pemerintah langsung bergerak cepat melakukan koordinasi. Pemerintah langsung menghubungi Kedubes dan atasnya kepolisian untuk memastikan kondisi kesehatan korban. Yelah. Ini harus diusut sampai tuntas loh ya, karena ini harga diri bangsa juga ya. Malaysia jangan semena-mena melakukan WNI Indonesia di sana. Dan juga jangan asal memfitnah kalau misalnya WNI Indonesia itu adalah korban loh ya. Itu nggak bisa dibenarkan kalau belum ada bukti. Dan juga ini sekarang ini malah bertambah menjadi 2 korban ya lur ya. Bahkan yang pertama sudah tidak ada, yang kedua ini sedang kritis di rumah sakit. Ini harus tetap diusut karena memang ini adalah pelanggaran HAM yang luar biasa dan juga pelanggaran internasional juga lur ya. Agar Malaysia tidak bertindak semena-mena, Indonesia harus bertindak tegas seperti Bapak Prabowo yang memang kita kenal adalah orang yang tegas dan juga sangat peduli kepada bangsa Indonesia. Ini adalah salah satu yang harus dibereskan oleh Bapak Prabowo karena memang ini bukan kasus biasa lur. Ini adalah kasus berat dan juga kasus internasional antar bangsa juga lur ya. Kita jangan takut. Harus diusut sampai tuntas, walau gimana pun. Kita lanjut, Lur. Oke. Ini juga terus kita usahakan bersama Kementerian Luar Negeri atau Dubes di sana dan atasnya kepolisian kita untuk memastikan bahwa yang bersangkutan ini segera dioperasi atau ditangani medisnya. Iya dong, Ujar harus. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding. Tanggapan media asing. Kasus penembakan ini mendapat perhatian dari dunia internasional. Mereka menilai tindakan tegas Prabowo Subianto sudah sangat tepat dalam mengatasi permasalahan dengan Malaysia. Buktinya media asal Italia yakni Pime Asia News ikut menyorot kasus tersebut. Kanal berita yang berkantor di Milan ini melaporkan tensi hubungan Indonesia-Malaysia memanas akibat insiden tersebut. Gugurnya migran Indonesia menyebabkan ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Lapor Asia News. Asia News juga meyakini Prabowo akan bertindak lebih tegas dan mencari solusi terbaik. Alasannya Malaysia dinilai masih menarik ulur penyelesaian kasus tersebut. Kebijakan Prabowo yang nasionalis diyakini tak dapat membiarkan insiden itu luput dari perhatian. Lanjut laporan Asia News. Sorotan juga datang dari media negara tetangga yakni Singapura. The Star Times menyorot lambannya otoritas negeri Jiran dalam menyelidiki kasus penembakan WNI. Malaysia telah memulai penyelidikan atas insiden penembakan yang melibatkan penjaga pantainya yang menyebabkan kematian seorang pekerja migran Indonesia dan melukai 4 lainnya. Padahal kanal berita ini menyebut rakyat Indonesia sudah lama mendesak kasus ini untuk segera diselidiki. Buktinya The Straits Times juga menyorot amarah warga di depan Kedubes Malaysia di Jakarta. Harus lur ya, harus diusut sampai tuntas, ini nggak bisa dibiarinin. Bapak Prabowo dengan kekuatan penuh dan juga dengan Menteri Luar Negeri harus segera mengusut kasus ini lur, karena memang ini adalah salah satu harga diri bangsa juga lur ya, yang direndahkan oleh Malaysia. Mereka seenak jidatnya menembak WNI kita sampai tidak ada lur ya. Ini adalah salah satu pelanggaran HAM yang luar biasa kalau menurut gua, dan juga harus diusut sampai tuntas dan juga harus segera ditangkap pelakunya lur ya. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Ini akan, bila dibiarkan nantinya akan terjadi lagi dan bangsa Indonesia akan semakin dianggap rendah oleh mereka lur. Makanya Bapak Prabowo harus bertindak tegas dan juga mengusut sampai tuntas siapa yang melakukan dan mana yang salah. Jangan sampai tuduhan PM Malaysia kepada yang WNI kita yang dituduh adalah pengedar narkoba itu tidak benar lur ya. Kita lanjut. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dilempari telur pada tanggal 30 Januari oleh anggota kelompok hak asasi manusia dan serikat buruh yang marah dengan insiden tersebut. Lanjut laporan media Singapura tersebut. Gak heran media asing juga dibuat kesal dengan lambannya penanganan kasus ini. Mereka menganggap Malaysia dengan sengaja meremehkan ketegasan Prabowo dan amarah rakyat Indonesia. Nah, jadi begitulah cerita kekaguman asing melihat ketegasan Prabowo yang bikin Malaysia panik. Gimana menurutmu? Iya lur ya. Asing pun sangatlah kaget dengan kejadian ini dan juga tindakan Bapak Prabowo yang tegas harus segera direalisasikan, karena mungkin ini adalah salah satu, kalau menurut gue salah satu harga diri bangsa juga yang telah diinjak-injak lur ya.
dia dengan seenaknya melakukan penembakan kepada WNI yang tidak bersalah kalau menurutku mungkin ya. Nah, ini adalah kesalahpahaman yang nggak bersalah. Mungkin PM Malaysia pun menuduh kalau WNI itu adalah seorang pengedar narkoba, tapi kalau menurut gue itu hanyalah alibi mereka aja untuk membela negara mereka lur ya, karena memang negara mereka bertindak sewenang-wenang kepada WNI kita dan juga melakukan hal yang tidak terpuji kalau menurut gue lur. Ini harus cepat diusut dan juga harus cepat diselesaikan, kalau tidak ini akan berlarut-larut dan akan menyulut emosi warga malah lur ya, nanti malah kepanjangan malah jadi perang antar negara. Di sini pun asing sangatlah mengharapkan ketegasan Bapak Prabowo dengan kejadian ini, Lur. Oke, sekian reaction dari gue kali ini, Lur. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.